Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Pak Rudi. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab adab penerima tamu. Untuk mengawalinya, kita awali dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan tadi bisa menjadikan Allah ridho kepada kita semua. Baik anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang adab bertamu atau adab dalam bertamu. Nah, sekarang kalian memposisikan sebagai tuan rumah yang menerima tamu. Langsung saja kita lihat slide selanjutnya. Anak-anakku semuanya, jadi beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan. Ya, antara lain, yang pertama, memuliakan tamunya. Ya, sesuai sabda Rasulullah SAW, itu menganjurkan kita untuk menjamu tamu sebaik mungkin. Bahkan ada suatu cerita ketika itu seorang sahabat menerima tamu, yang mana tamu ini adalah tamu spesial. Kemudian sahabat ini adalah sahabat yang kurang mampu atau dikatakan miskin. Mereka di rumahnya ini tidak ada makanan kecuali untuk makanan si anak. Jadi ada sedikit makanan itu untuk cukup hanya untuk anaknya saja. Kemudian tamunya datang ketika malam-malam. Ketika itu sang ayah berkata kepada istrinya, "Bu, apakah ada makanan untuk tamu kita?" Istrinya menjawab, "Tidak ada kecuali makanan untuk anak kita." "Baiklah, silakan anaknya disuruh tidur, ya. Kamu suruh tidur anaknya, nanti tamunya saya yang akan menjamunya." Jadi makanan satu ini hanya untuk si tamu, bahkan si bapaknya ini tidak bisa memakannya. Soalnya rotinya ini cuma satu. Nah, ketika itu si bapak ini, sang tuan rumah, memiliki ide agar nanti tamunya tidak sungkan ketika tamunya makan kok si tuan rumah tidak makan. Maka idenya adalah mematikan lampunya. Nah, bilang sama ibunya, nanti ketika tamu saya sudah ada dan sudah ingin menyantap hidangan, silahkan kamu matikan lampunya. Nanti dia makan dan saya juga akan pura-pura makan. Kan tidak bisa lihat kalau gelap. Nah, saking segitunya anak-anakku semuanya, para sahabat dalam menjamu tamu. Maka dari itu, kalian harus bisa mencontoh kisah ini, ya. Yang kedua adalah jangan menunggu sampai tamu datang. Jadi sebaiknya kalian memasak makanan itu sebelum tamu itu datang, ya. Jadi tamu datang, makanan sudah tersedia. Jangan sampai tamu datang, kita masih belum memiliki hidangan apa-apa. Kecuali tamu yang datang dadakan. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan. Nah, ini disunahkan. Artinya disunahkan adalah jika kalian menemani tamu makan, kalian akan mendapat pahala. Tapi ketika kisah itu tadi, rotinya hanya satu dan hanya cukup untuk sang tamu, maka dibolehkan seperti itu, ya, berbohong untuk dalam rangka ya agar tamunya ini senang, rela untuk
eh, kepentingan orang lain ya. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Jadi kalian jika ada tamu itu boleh menginap di rumah kalian itu maksimal itu 3 hari. Nah, selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya ya. Pak, jika tamu saya menginap lebih dari 3 hari atau hanya 4 hari atau 5 hari. Nah, selanjutnya itu akan dihitung sebagai sedekah ya. Jadi wajibnya 3 hari. Anak-anakku semuanya, yang kelima adalah adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Kita tawari kalau ada tamu datang. Ingin minum apa, Pak? Kopi, teh, atau susu? Kalau kita ada ya. Kalau jika tidak ada kopi, teh, atau susu, adanya air putih dan memang itu kita tidak memiliki apa-apa, itu lebih baik daripada tidak kita berikan sesuatu atau kita tidak berikan sama sekali jamuan. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, jadi beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain, ya, jangan sekali-kali menyusahkan tamu, tadi sudah ya. Kemudian yang keenam, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah ya. Jadi jika tamu ingin pulang berdiri, kalian juga berdiri dan mengantarkan tamu sampai depan pintu rumah. Gak usah kalian ikut tamunya pulang ke rumahnya ya. Nanti kamu jadi tamunya dia ya. Dia jadi repot juga. Terus nanti dia ngantar pulang ke rumahmu. Begitu terus ya, repot semuanya ya. Bukan seperti itu. Cukup sampai di depan rumah saja. Kemudian dalam Islam diatur juga waktu bertamu ya. Jadi waktu bertamu itu tidak sembarangan anak-anakku. Waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan yang harus kalian hindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Jadi kalian bertamu jam 3 pagi ya, atau bertamu jam 4, itu kan merepotkan ya. Kebanyakan orang masih tidur, kalian ketok-ketok pintu bertamu. Ini tidak pas dan tidak dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, waktu-waktu yang tidak tepat dalam bertamu adalah waktu sholat. Misalnya waktu sholat wajib lah ya, ketika mendekati zuhur kok kamu bertamu setengah 12, ini juga tidak pas. Kalian bertamu setengah 3 waktu sholat asar, juga tidak pas ya. Atau waktu berzikir dan membaca Al-Quran. Ketika ada tamu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, ketika itu kalian membaca Quran, apa yang kalian lakukan? Menjawab Waalaikumsalam atau melanjutkan bacaan Al-Quran kalian. Nah, yang pas adalah melanjutkan bacaan Al-Quran kalian. Ketika ayat itu belum sampai selesai satu ayat, jangan kalian jawab salamnya. Nah, jadi selesaikan dulu satu ayat penuh, setelah itu baru menjawab salam. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Jadi tidak tepat kalau kalian bertamu
saat waktu istirahat atau saat sang tuan rumah sedang tidur siang ya. Kemudian yang keempat, setelah sholat isya. Nah, jadi ini juga tidak tepat. Setelah sholat isya itu kebanyakan orang itu sedang capek-capeknya, yang seharian di kantor capek, habis sholat isya ingin langsung istirahat. Dan kebanyakan habis isya itu banyak orang yang sudah lelah dan inginnya adalah istirahat. Ini juga tidak tepat ya. Nah, pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah tidak siap menerima tamu karena saat itu merupakan waktu istirahat mereka. Sampai di sini paham ya anak-anakku? Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hikmah bertamu. Jadi ada beberapa hikmah bertamu, di antara lain yang pertama, bertamu dengan adab yang baik. Nah, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lainnya. Agama Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Hikmah yang kedua dalam bertamu, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Nah, kemudian hikmah yang bertamu selanjutnya adalah bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Orang yang bertamu bisa menyampaikan kabar atau kebenaran. Tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan. Dengan demikian, telah terjadi proses dakwah. Datangnya membawa rahmat dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Masya Allah. Yang kelima, hikmah bertamu, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Mungkin itu dulu dari Pak Rudi. Silahkan kalian pelajari kembali adab penerima tamu. Nah, untuk tugasnya kalian mengerjakan anajah. Nanti untuk halamannya akan Pak Rudi sampaikan dari classroom. Baik, itu dulu anak-anakku semuanya. Pak Rudi cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi